Film ini disutradarai oleh Lu Yang, dibintangi oleh Lei Jiayin, Yang Mi, Dong Zijian, dan masih banyak lagi. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film A Writer's Odyssey. Seorang pria paruh baya yang bernama Guan Ming mengalami mimpi buruk. Dia melihat penampakan sebuah kota aneh dan gambaran seorang iblis. Guan Ming juga mendengar cerita putrinya yang hilang diculik 6 tahun lalu. Guan Ming sering memimpikan hal itu sejak putrinya hilang sampai saat ini. Semakin lama, penampakan kota aneh dan sosok iblis yang ada di mimpinya semakin jelas. Guan Ming terbangun di tebing di pinggir jalan. Dia menunggu sesuatu. Sesaat kemudian, dari kejauhan, dia melihat mobil pickup melintas. Dia telah menunggu mobil tersebut. Guan Ming melempari mobil itu dengan batu. Guan Ming memiliki kemampuan melempari yang lebih dari manusia biasa. Alhasil, mobil pickup itu kehilangan keseimbangan dan menabrak tebing. Guan Ming kemudian mendekati mobil tersebut dan memukuli sopir mobil itu. Guan Ming sudah mengincar mereka sejak lama. Mereka adalah komplotan penculik anak. Guan Ming memperlihatkan foto anaknya yang bernama Juzi pada sang sopir. Guan Ming menginterogasi sopir pickup itu, namun tidak ada jawaban. Dari belakang, Guan Ming dipukul oleh rekan si sopir. Saat Guan Ming tidak sadarkan diri, mereka berdua pun kabur. Guan Ming lalu memeriksa isi kontainer mobil tersebut. Ternyata benar, mobil itu membawa beberapa anak kecil yang diculik. Guan Ming memeriksa siapa tahu ada anaknya di sana, namun sia-sia, dia tidak menemukannya. Beberapa saat kemudian, polisi datang. Para polisi mengira Guan Ming adalah salah satu komplotan penculik anak. Dia pun diamankan dan dibawa ke kota. Di perjalanan, Guan Ming kembali bermimpi tentang anaknya. Namun tiba-tiba gambaran itu berubah menjadi penampakan sebuah kota aneh di atas awan dan anaknya yang terikat oleh sesuatu. Sesampainya di kota, saat ada kesempatan, Guan Ming mencoba melarikan diri. Di ujung jalan, Guan Ming melihat seorang wanita yang menyuruhnya masuk ke dalam mobilnya. Guan Ming lalu berlari dan masuk ke dalam mobil wanita itu. Wanita itu membawa Guan Ming kabur. Wanita itu bernama Tu Ling. Di perjalanan, tanpa disangka, Tu Ling mengetahui jati diri Guan Ming. Dia tahu kalau Guan Ming masih berusaha mencari putrinya yang hilang sejak 6 tahun lalu. Tu Ling mengaku bisa membantu Guan Ming menemukan putrinya. Guan Ming yang masih kebingungan itu pun terpaksa ikut dengan Tu Ling. Berpindah di suatu tempat antah berantah, di dalam hutan, seorang pria yang bernama Kong Wen berlari menghindari kejaran pasukan iblis yang dipimpin oleh seorang pria tua. Di tepi jurang, Kong Wen terjebak. Dia tidak tahu harus kemana lagi. Beberapa saat kemudian, kakak perempuannya datang untuk menolong. Kakak Kong Wen menyuruh Kong Wen kabur dan mendorongnya hingga terjun ke sungai. Wanita itu lalu melanjutkan pertarungannya dengan para iblis yang mengejar mereka. Dari bawah, Kong Wen yang khawatir kembali memanjat tebing hingga sampai di tempat semula. Di sana Kong Wen melihat pemimpin pasukan iblis menusuk kakaknya hingga sekarat. Sebelum meninggal, kakaknya menyuruh Kong Wen untuk lari. Tidak disangka, si pria tua pimpinan pasukan iblis itu juga sekarat. Dia tertusuk pedang di punggungnya. Pria tua itu memperingatkan Kong Wen agar tidak macam-macam dengannya, atau bosnya akan memburu Kong Wen sampai ujung dunia dan memenggal kepalanya untuk dijadikan hiasan pohon. Namun karena emosi, Kong Wen malah mendekati si pria tua dan menusuk pria tua itu hingga tewas. Kong Wen lalu menguburkan kakaknya dan memberi penghormatan terakhir. Di saat Kong Wen akan pergi, dia mendengar suara-suara aneh. Kong Wen pun kebingungan. Suara itu berkata kalau Kong Wen tidak bisa lari. Dewa Redman akan mencarinya sampai ujung dunia dan akan membunuh Kong Wen. Mendengar suara itu, Kong Wen menyadari sesuatu. Tidak ada gunanya dia berlari lagi. Kong Wen kemudian membulatkan tekad untuk menghadapi Dewa Redman yang selama ini mengejarnya. Karena mau lari atau tidak, Kong Wen tetap akan mati. Di saat Kong Wen berjalan maju, armor besi di tubuh pria tua sebelumnya tiba-tiba lepas. Armor besi itu mendekati Kong Wen dan menempel di tubuhnya bagaikan parasit. Di dadanya keluar bola mata. Armor itu bisa bicara. Armor tersebut ternyata armor iblis yang turun dari neraka. Armor iblis itu mengaku tertidur selama 40 tahun saat dia menempel di tubuh si pria tua karena darah pria tua itu bau. Armor itu memakan darah Kong Wen dan merasa betah karena darah Kong Wen terasa segar. Mengetahui niatan Kong Wen ingin menghadapi Dewa Redman, armor itu tertarik dan bersedia membantu Kong Wen sebagai imbalan membiarkan dirinya memakan darah Kong Wen. Kong Wen pun terpaksa menurutinya. Mereka berjalan menuju kota awan di mana Dewa Redman berada.
Sementara itu, Tu Ling membawa Guan Ming ke dalam sebuah gedung di kota Shanghai. Tu Ling dan Guan Ming melihat pimpinan perusahaan teknologi terbesar di Asia, Aladdin, yang bernama Li Mu sedang mempresentasikan produk barunya. Tu Ling kemudian memperlihatkan foto beberapa anak perempuan yang disinyalir salah satunya adalah anak Guan Ming. Guan Ming yang sejak 6 tahun lalu kehilangan putrinya itu tidak mengenali wajah putrinya lagi. Tu Ling kemudian menjelaskan kalau dia akan membantu Guan Ming dengan melakukan tes DNA, maka putrinya akan ketemu. Namun dengan satu syarat, Tu Ling ingin Guan Ming membantunya. Tu Ling lalu menyetel sebuah siaran streaming seorang pemuda yang sedang membacakan sebuah novel ciptaannya yang menceritakan kisah pemuda yang ingin melawan seorang dewa. Ternyata penampakan Kong Wen yang dikejar pasukan iblis barusan adalah cerita novel yang diceritakan oleh pemuda itu. Pemuda itu membawakan cerita petualangan Kong Wen secara live. Pemuda itu menceritakan bahwa Kong Wen akhirnya berjalan ke arah timur laut ratusan mil jauhnya menuju kota awan. Mendengar cerita itu, Guan Ming teringat sesuatu. Cerita itu mirip dengan apa yang ada di dalam mimpinya. Pria yang ada di layar itu lalu melanjutkan ceritanya dengan menyebut kalau kedatangan Kong Wen membuat Dewa Redmin merasakan sesuatu. Dewa Redmin merasakan pusing berat karena luka lama yang entah kenapa tiba-tiba terasa. Tepat di saat pemuda itu membaca cerita tersebut, pimpinan grup Aladdin, Li Mu, juga merasakan pusing kepala yang sangat berat hingga tumbang. Guan Ming kebingungan melihat kejadian itu. Di dalam ruang pemeriksaan, Tu Ling memeriksa keadaan bosnya. Li Mu kemudian menyuruh Tu Ling untuk tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Dia ingin Guan Ming segera bekerja untuknya. Tu Ling kemudian keluar. Di depan, Tu Ling lalu memanggil Guan Ming. Di sini Tu Ling menjelaskan syarat agar Guan Ming bisa kembali berkumpul dengan putrinya. Tu Ling ingin Guan Ming membunuh seseorang. Guan Ming pun kaget mendengarnya. Tu Ling kemudian menjelaskan kalau sebelumnya dia meneliti beberapa orang yang memiliki kemampuan lebih. Dia juga meneliti kalau Guan Ming memiliki kemampuan dalam hal melempar benda. Akurasi Guan Ming sangat tepat, pasti dulunya tukang nyolong mangga milik tetangga. Tu Ling ingin Guan Ming membunuh pemuda yang membacakan novel yang barusan dia lihat. Tu Ling menjelaskan bahwa bosnya yakin kalau novel itu memiliki kekuatan magis dan berdampak pada kesehatannya. Setiap tokoh Dewa Redmin dalam novel itu kesakitan, bosnya akan merasakan hal yang sama. Aneh memang, namun sudah 3 kali terjadi tepat saat si pemuda menyebut kalau tokoh Dewa Redmin kesakitan. Saat itu juga si bos akan merasakan hal yang sama. Si bos takut jika pada akhir novel nanti Kong Wen akan berhasil membunuh Dewa Redmin, maka si bos itu pun akan ikut-ikutan tewas. Guan Ming tidak percaya dengan penjelasan Tu Ling, namun Tu Ling menegaskan kalau dia tidak bisa apa-apa karena bosnya percaya hal itu 100%. Jika Guan Ming ingin bertemu anaknya, maka dia harus membantunya membunuh si penulis novel. Guan Ming kemudian terpaksa bersedia melakukannya. Tu Ling lalu mengirimnya menuju kota Beijing naik kapal. Novel pun berlanjut. Kong Wen menaiki kapal melintasi badai menuju kota awan. Pemuda penulis novel itu kemudian mengakhiri ceritanya. Pemuda itu juga bernama Kong Wen. Dia menamai tokoh utama dalam novelnya dengan namanya sendiri. Kong Wen yang kehabisan ide untuk melanjutkan ceritanya memutuskan untuk jalan-jalan. Ternyata Guan Ming juga sudah ada di sana. Dia mengikuti Kong Wen dari belakang. Dia mengikuti Kong Wen yang bermain sepak bola dan makan mie ayam. Dia terus mengikuti Kong Wen hingga masuk ke dalam sebuah perpustakaan tua. Di dalam perpustakaan, ternyata Kong Wen malah memperhatikan Guan Ming. Kong Wen ternyata telah menyadari dari awal kalau Guan Ming mengikutinya. Kong Wen mendekati Guan Ming dan bertanya kenapa dia mengikutinya. Guan Ming yang kebingungan berkata kalau dia adalah fans Kong Wen. Kong Wen pun girang mendengarnya. Akhirnya ada yang ngefans sama dia. Guan Ming terus mengikuti Kong Wen. Di jalanan, Tu Ling menelpon Guan Ming agar dia segera menyelesaikan pekerjaannya. Guan Ming menyuruh Tu Ling sabar karena dia tidak ingin mencolok. Di jalan, Kong Wen lalu mendekati Guan Ming dan mereka pun berkenalan. Tidak disangka, dari belakang datang mobil berkecepatan tinggi hampir menabrak mereka berdua dan membuat mereka terlempar ke bawah tangga. Si sopir mobil yang merasa bersalah meminta maaf dan bermaksud memanggil polisi untuk membantu mendamaikan situasi. Namun sadar kalau dia adalah buronan, Guan Ming kemudian kabur. Kong Wen pun bingung. Di bawah, Kong Wen melihat buku diari milik Guan Ming. Kong Wen membaca buku itu yang berisi tentang mimpi Guan Ming mengenai penampakan kota awan di mimpinya. Kong Wen pun kaget. Dia merasa apa yang ditulis Guan Ming sangat mirip dengan gambaran kota awan yang ada di novelnya. Tulisan Guan Ming menginspirasi Kong Wen untuk melanjutkan ceritanya.
Cerita pun berlanjut. Kong Wen masuk ke dalam kota awan. Dia berada di distrik naga. Di sana ramai sekali orang-orang seperti sedang mengikuti festival. Pria, wanita, tua dan muda mengikuti festival tersebut. Terlihat sebuah patung dewa Redmane raksasa di depan mereka. Mereka pun berlutut menyembah patung tersebut. Ternyata itu bukan festival biasa. Itu adalah persiapan untuk perang dengan distrik Baihan. Semua penduduk warga distrik naga membawa berbagai persenjataan untuk perang. Kota awan terdiri dari 18 distrik. Di bawah kepemimpinan Dewa Redmane, dia menyuruh distrik-distrik itu untuk saling berperang hingga tinggal satu distrik terkuat yang akan menguasai kota awan. Dewa Redmane adalah pemimpin gila yang suka dengan kekerasan. Di depan gerbang distrik Baihan, pasukan distrik naga bersiap-siap untuk menyerang. Para pemanah di sisi distrik Baihan bersiap-siap menerima serangan. Dan serangan pun dilancarkan. Para pemanah berhasil menghalau pasukan distrik naga yang menyerang. Lalu tiba-tiba, dari atas datang 3 balon udara raksasa berbentuk naga. Dari dalam balon itu, beberapa orang melempari gerbang distrik Baihan dengan bensin. Beberapa saat kemudian, dari sisi pasukan distrik naga, panah-panah api pun ditembakkan dan seketika membakar gerbang distrik Baihan. Gerbang itu pun runtuh. Para pasukan distrik naga lalu menyerang masuk. Distrik Baihan tidak mampu menghalau serangan tersebut dan membuatnya menjadi kacau. Seluruh penduduk distrik Baihan dibantai. Semua benda berharga milik penduduk Baihan dijarah oleh penduduk distrik naga. Saat Kong Wen sedang melihat-lihat, tiba-tiba datang beberapa kesatria merah melintas. Semua orang pun ketakutan dan bersujud. Kesatria merah adalah pasukan iblis milik Dewa Redmane. Mereka menyuruh para penduduk untuk memberlakukan jam malam. Tidak boleh ada orang berkeliaran di malam hari kecuali saat peperangan terjadi. Di dunia nyata, Guan Ming terbangun dari tidurnya. Dia ditemui Tu Ling yang memperingatkan Guan Ming agar jangan bermain-main dan segera menyelesaikan misinya. Guan Ming kemudian turun dan kembali menemui Kong Wen. Kong Wen mengembalikan buku catatan milik Guan Ming. Kong Wen berterima kasih. Berkat catatan milik Guan Ming itu, dia bisa melanjutkan ceritanya. Kong Wen menyebut kalau akhir-akhir ini dia kesulitan melanjutkan ceritanya karena tidak ada ide. Kong Wen bingung bagaimana bisa catatan Guan Ming sangat cocok dengan cerita yang sedang dia bawakan. Guan Ming malah marah. Dia menjawab kalau dia tidak tahu. Di beberapa kesempatan, Guan Ming mencoba untuk membunuh Kong Wen, namun urung dia lakukan. Di momen ini, Kong Wen bercerita kalau dia sudah 6 tahun menulis novel dan sampai sekarang masih belum sukses juga. Karena kegiatan menulis itu, Kong Wen sampai kehilangan pekerjaan dan orang-orang yang dia cintai. Mendengar itu, Guan Ming menasehati Kong Wen untuk menyerah saja. Karena sia-sia, 6 tahun tidak mendapat apa-apa. Kong Wen kemudian menjelaskan kalau apapun yang terjadi, dia tetap yakin suatu saat nanti dia akan bisa sukses selama dia masih terus menulis sampai suatu saat nanti. Setelah lama berjalan, Kong Wen tiba-tiba memiliki ide. Dia mulai menulis lagi. Cerita pun berlanjut. Di dalam kota awan, Kong Wen bertemu dengan seorang gadis yang sedang menyeret tubuh seseorang. Setelah dicek ternyata orang itu sudah tewas. Sang gadis pun sedih karena hanya dia satu-satunya keluarga yang tersisa. Kini gadis itu pun sebatang kara. Setelah menguburkan saudara si gadis, untuk penghormatan terakhir, gadis itu melantunkan lagu dengan menggunakan seruling dengan sangat merdu. Suara seruling sampai di telinga salah satu kesatria merah. Kesatria merah itu kemudian datang di hadapan Kong Wen dan sang gadis. Kesatria merah itu bergerak dengan aneh. Kong Wen dan gadis itu pun kabur. Mereka berdua dikejar oleh kesatria merah. Kong Wen berlari melewati gang-gang. Si kesatria merah itu tidak mau berhenti. Dia terus mengejar. Kong Wen lalu naik ke atas atap. Namun si kesatria merah itu masih terus mengejarnya. Kesatria merah itu menembus rumah-rumah dan terus mengejar Kong Wen. Di dalam gang, setelah menarik tas milik Kong Wen, sejenak kesatria merah itu berperilaku aneh. Melihat kesempatan tersebut, Kong Wen menyabetkan pedang miliknya di topeng kesatria merah itu hingga pecah. Terlihat wajah seorang pria yang berdarah di balik topeng. Kesatria merah itu kemudian mencabut kapaknya dan berniat membunuh Kong Wen. Namun dari belakang, si gadis menghentikannya. Kesatria merah itu lalu berbalik, berjalan mendekati si gadis. Namun keanehan terjadi. Setelah matahari terbenam, kesatria merah itu terdiam, tidak bergerak. Kong Wen kemudian mengajak si gadis berlari menyelamatkan diri. Kembali ke dunia nyata, melihat ada kesempatan, Guan Ming melempari Kong Wen dengan bebatuan. Kong Wen pun kesakitan. Dengan jurus melempar mangga tetangga, batu itu tepat mengenai kepala Kong Wen. Kong Wen kemudian pingsan. Guan Ming lalu mendekati tubuh Kong Wen. Melihat Kong Wen masih bergerak, dia bermaksud akan membunuh Kong Wen.
Namun di saat yang sama, dia mendengar suara seseorang menyanyikan lagu yang biasa dia nyanyikan untuk mengiringi putrinya tidur. Guan Ming pun terkejut. Dia pun pergi menelusuri asal suara tersebut hingga masuk ke dalam gang. Di depan Guan Ming, dia melihat seorang pemuda tidak dikenal yang menyanyikan lagu itu. Guan Ming lalu bertanya, siapa yang mengajari pemuda itu lagu untuk putrinya Juzi. Namun pemuda itu malah ketakutan dan lari terbirit-birit. Guan Ming mencoba mengejarnya namun gagal. Guan Ming malah tersesat. Tidak disangka, dari kejauhan, Guan Ming melihat si penculik anak yang sebelumnya dia pukuli. Tanpa pikir panjang, Guan Ming langsung mengeluarkan jurus melempar mangga. Guan Ming kemudian bertarung dengan si penculik. Guan Ming kemudian melempari si penculik hingga kesakitan. Guan Ming bertanya, di mana orang itu membawa putrinya 6 tahun lalu. Penculik itu lalu menjawab kalau dia tidak tahu. Dia teringat dulu 6 tahun lalu saat pertama kali menculik, dia menyuntikkan bius pada seorang gadis. Dan karena masih amatiran, dosis yang dia beri terlalu banyak dan membuat gadis itu tewas. Guan Ming kemudian kaget mendengarnya. Dia marah besar. Guan Ming mencekik si penculik dengan sangat keras. Dia histeris mengetahui putrinya telah tewas. Lalu tiba-tiba datang Tu Ling menendang Guan Ming. Di pinggir jalan, Li Mu menyuruh Tu Ling meyakinkan Guan Ming agar mau melanjutkan misinya. Tu Ling lalu mendekati Guan Ming yang sedang putus asa, menjelaskan kalau bisa saja apa yang dikatakan si penculik barusan tidaklah benar. Dia salah orang. Namun Guan Ming malah emosi, ingin membunuh si penculik. Tu Ling yang kehabisan akal kemudian menyuruh Guan Ming membatalkan misi karena melihat kondisi Guan Ming. Tu Ling kemudian menjelaskan kalau si penculik juga kini sudah diamankan oleh polisi. Tidak disangka, Guan Ming malah berkata, jika nanti dia berhasil membunuh Kong Wen, maka Tu Ling harus membantunya membunuh si penculik, karena nyawa harus dibalas nyawa. Guan Ming kemudian pergi. Beberapa saat kemudian, sang bos, Li Mu, datang. Dia memarahi Tu Ling yang ingin membebaskan Guan Ming. Di hadapan sang bos, Tu Ling sadar kalau bosnya berbohong, bahwa nyatanya putri Guan Ming memang belum ditemukan sampai saat ini. Li Mu memanfaatkan kesedihan Guan Ming untuk membunuh seseorang. Li Mu kemudian berkata, untuk apa Tu Ling kasihan pada Guan Ming? Bukannya Tu Ling sendiri dulu adalah anak buangan yang tidak diperhatikan orang tuanya hingga diculik orang lain. Untuk apa mengasihani orang tua yang tidak becus mengurus anak seperti Guan Ming? Li Mu kemudian pergi meninggalkan Tu Ling. Cerita dalam novel pun berlanjut. Di jalanan, si gadis bercerita pada Kong Wen kalau dulu sang kaisar memiliki 2 jenderal favorit. Mereka adalah Red Man dan Chiu Tian. Pada suatu masa, kaisar menghilang tanpa kabar. Red Man kemudian menggantikannya memimpin. Orang-orang yang menentang kepemimpinan Red Man dibunuh dan dipenggal. Jenderal Chiu Tian yang mendengar kejadian ini lalu menemui Red Man. Red Man menyuruh Chiu Tian yang sudah dia anggap seperti saudaranya sendiri untuk bergabung dengannya dan akan dia jadikan sebagai Perdana Menteri. Namun Chiu Tian menolak dan mulai melawan Red Man. Chiu Tian akhirnya terbunuh dan Red Man menyuruh anak buahnya memusnahkan semua anggota klan Chiu Tian sampai habis. Di depan rumahnya, si gadis menjelaskan kalau dia sebatang kara. Beberapa tahun lalu, orang tuanya pergi mencari makan malam dan melewatkan jam malam. Alhasil mereka berdua tidak pernah kembali sampai saat ini. Gadis itu sangat merindukan orang tuanya. Beberapa saat kemudian, beberapa orang dari distrik Naga datang bermaksud menjarah rumah si gadis. Karena tidak berhasil menemukan barang berharga, orang-orang itu bermaksud membunuh Kong Wen dan si gadis. Tidak disangka, mata di dada Kong Wen bergerak. Armor iblis itu bangun dari tidurnya. Di dunia nyata, Guan Ming menemui Kong Wen yang sudah sembuh di atas sebuah gedung. Di sana Kong Wen bercerita kalau sebelumnya ada seseorang yang tidak terlihat melemparinya hingga pingsan. Sesaat Kong Wen merasa kalau mungkin mati lebih baik daripada menjadi orang yang tidak berguna. Kong Wen lalu berdiri di tepi gedung. Dia berkata, jika saja ada orang yang mendorongnya, dia pasti akan mati. Guan Ming lalu berjalan bermaksud mendorong Kong Wen. Namun Kong Wen menjelaskan kalau dia tidak bisa mati dulu karena dia sedang memasukkan karakter Guan Ming ke dalam novelnya. Kong Wen terinspirasi dari catatan diari milik Guan Ming. Guan Ming yang kaget kemudian membaca catatan yang ditulis oleh Kong Wen. Kong Wen menyebut kalau sosok kesatria yang menyerang si gadis dia ciptakan memiliki luka di pelipis mata sama seperti Guan Ming. Kong Wen lalu menjelaskan kalau si kesatria merah tertarik dengan seruling milik Juzi. Suara seruling Juzi membuatnya bereaksi. Guan Ming semakin kaget. Ternyata Kong Wen menamai karakter si gadis dari distrik Baihan dengan nama Juzi, nama yang sama dengan putrinya yang hilang, Juzi.
Kwon Min kemudian semakin yakin di dalam novel yang ditulis Kong Wen memiliki hubungan dengan apa yang ada di dalam mimpinya. Kwon Min lalu bertanya, apakah novel karangan Kong Wen itu bisa mengubah kenyataan? Kong Wen kebingungan menjawabnya. Lagi pula saat ini dia sedang kehabisan ide untuk melanjutkan ceritanya. Dia sedang stuck di dalam cerita saat Juzi dan Kong Wen dikepung orang. Dia bingung cara melanjutkan cerita itu. Kwon Min kemudian memberi ide mengenai armor iblis yang dikenakan oleh Kong Wen. Kong Wen pun terkejut dan terinspirasi. Dia terpeleset dari atas gedung, namun Kwon Min berhasil menangkap dan menyelamatkannya. Cerita dalam novel pun berlanjut. Di tengah-tengah kepungan warga distrik naga, armor di tubuh Kong Wen bereaksi. Armor itu menunjukkan wujud aslinya. Sang iblis bermata satu. Iblis itu maju menebas semua pasukan distrik naga satu persatu. Tanpa ampun, iblis itu mengamuk membunuh mereka. Iblis itu menyelamatkan Kong Wen yang terdesak, membunuh semua musuh, hingga tersisa satu orang anak kecil warga distrik naga. Iblis itu hendak membunuh anak tersebut, namun tidak disangka tangannya tidak bisa digerakkan. Ternyata Kong Wen bisa mengendalikan tubuh si iblis. Kong Wen kemudian menyuruh anak itu untuk pergi. Tidak disangka tubuh si iblis bisa digerakkan sesuai kehendak Kong Wen. Karena iblis itu terlalu banyak memakan darah Kong Wen, maka konsekuensinya Kong Wen bisa memerintahkan iblis itu sesuai keinginannya. Iblis itu kemudian menangis. Dia tidak menyangka kalau seorang manusia biasa bisa memerintahkannya sesuka hati. Kong Wen lalu menyuruh iblis itu kembali menempel di tubuhnya. Di dunia nyata, Kwon Min menelpon Tu Ling, menjelaskan kalau dia tidak jadi membunuh Kong Wen. Kwon Min akan membantu Kong Wen menyelesaikan novelnya. Meskipun dia tidak bisa bertemu putrinya Juzi di dunia nyata, setidaknya Juzi bisa hidup abadi di dalam novel buatan Kong Wen. Di dalam kamar Kong Wen, Kwon Min mendampingi Kong Wen menyelesaikan novelnya. Kwon Min melihat sebuah foto. Kong Wen lalu menjelaskan kalau itu adalah foto ayahnya dan rekannya yang bernama Limu saat mereka berdua merintis bisnis Aladin pertama kali. Suatu ketika, mereka berdua mengalami kecelakaan dan ayah Kong Wen meninggal dalam kejadian itu. Di luar rumah, Tu Ling mendengar percakapan tersebut. Di dalam, Kwon Min menyadari sesuatu. Dia menyuruh Kong Wen berkemas dan pergi menuju tempat yang aman. Di jalanan, Tu Ling yang baru saja mendengar fakta mencengangkan menelpon bosnya, Limu. Tu Ling curiga ada motif lain yang membuat Limu sangat ingin membunuh Kong Wen. Tu Ling curiga kalau Limu menyembunyikan sesuatu padanya. Tu Ling menyatakan mundur dan tidak ingin membantu Limu lagi. Di dalam mobilnya, keluar darah dari hidung Limu yang menandakan penyakitnya semakin parah. Di tempat lain, Tu Ling disetrum oleh seseorang dan kemudian memasukkannya ke dalam mobil. Di depan mereka, Kwon Min dan Kong Wen masuk ke dalam taksi. Mereka pun mengikutinya dari belakang. Kwon Min mengajak Kong Wen masuk ke dalam perpustakaan. Di dalam, Kong Wen lalu melanjutkan untuk menulis. Sementara itu Kwon Min menyiapkan bola-bola untuk berjaga-jaga. Cerita dalam novel pun berlanjut. Malam itu, tidak disangka Kong Wen dan Juzi dengan mudah berhasil masuk ke dalam istana Dewa Redmane. Kong Wen menyuruh Juzi pulang, namun Juzi penasaran karena konon katanya orang-orang yang menghilang dibawa ke dalam istana menjadi budak Redmane. Juzi ingin mencari orang tuanya di sana. Mereka berdua membuka sebuah gerbang. Tidak disangka, di hadapan mereka ada ribuan pasukan kesatria merah terduduk diam. Kong Wen memberanikan diri mendekati salah satunya. Kesatria merah itu ambruk setelah disentuh. Kong Wen lalu mendorong yang lainnya dan akhirnya dia menyadari sesuatu. Kenapa Dewa Redmane melarang para warga keluar di malam hari? Itu karena pasukan kesatria merahnya tidak bisa bergerak di malam hari. Redmane tidak ingin orang-orang mengetahuinya. Kembali ke tempat Kwon Min berada, dari jauh dia melihat beberapa orang memasuki perpustakaan. Dia pun memeriksanya, dan ternyata benar sekali, dua orang bermaksud membunuh Kong Wen. Kwon Min melempari mereka berdua. Salah satu orang menyetrum Kwon Min dengan alat di perutnya. Dengan jurus melempar mangga, Kwon Min berusaha bertahan. Cerita novel pun berlanjut. Di tengah jalan, Kong Wen berkata pada armor iblis di tubuhnya agar dia mau membantunya. Setelah Redmane mati, Kong Wen akan membebaskannya. Di dalam perpustakaan, si manusia listrik berhasil menemukan tempat persembunyian Kwon Min. Kwon Min menggunakan bola terakhirnya, namun pria itu berhasil menghindar. Orang itu lalu meningkatkan arus listrik dari alat miliknya dan menyentuh tangan Kwon Min. Tidak disangka, sentuhan itu membuat alat listriknya menjadi korslet. Dia pun kosong sendiri. Ternyata Kwon Min menggunakan sarung tangan karet. Di dalam novel, Kong Wen dan Juzi masuk ke dalam gua. Mereka mendengar genderang sangat kencang, namun tidak ada siapapun di sana. Kong Wen berteriak menantang Dewa Redmane untuk muncul di hadapannya.
Juzi kemudian menyadari sesuatu bahwa suara yang mereka dengar bukanlah suara genderang, melainkan suara detak jantung monster yang ada di hadapannya. Monster itu bergerak bangkit. Itu adalah Dewa Redmane. Di dalam perpustakaan, Guan Ming melempari satu musuh yang tersisa. Tidak disangka, orang itu menyuntikkan doping ke dalam tubuhnya dan membuatnya memiliki kekuatan super. Dia berlari dengan sangat cepat dan memukul Guan Ming dengan sangat kencang. Dari dalam mobil, Tu Ling yang kembali sadar mencoba membebaskan diri. Di dalam perpustakaan, di saat Guan Ming terpojok, Tu Ling datang menyelamatkannya. Tu Ling bertarung dengan si penjahat yang tersisa itu. Tu Ling tidak kuasa melawannya. Di saat penjahat itu akan memukul Tu Ling, Guan Ming melempar bola ke arahnya. Orang itu berhasil memukul bola, namun ternyata bola itu ada dua. Bola itu tepat mengenai jidat si penjahat dan membuatnya tumbang. Cerita novel berlanjut. Redmane mengenal aroma tubuh Kong Wen. Redmane menjelaskan kalau Kong Wen adalah anak rekannya dulu yang bernama Jiu Tian. Redmane lalu mengajak Kong Wen ke suatu tempat. Di depan sebuah pohon, Redmane menjelaskan kalau di bawah pohon itulah jasad Jiu Tian dikuburkan. Dulu saat dia berwujud manusia, Jiu Tian sudah seperti saudara baginya. Mereka berdua bertempur dan menghabiskan waktu bersama. Namun Jiu Tian menolak tunduk padanya. Maka Redmane terpaksa membunuh Jiu Tian. Kini dengan bantuan iblis, Redmane berubah menjadi makhluk kuat yang tidak terkalahkan. Kong Wen dan armor iblis berpencar menyerang Redmane. Ukuran Redmane yang besar membuat Kong Wen dan armor iblis kesulitan. Kong Wen dan armor iblis bahu-membahu menyerang Redmane. Namun sia-sia, Redmane terlalu kuat bagi mereka. Redmane menggenggam Kong Wen dengan erat hingga Kong Wen kesakitan. Dari bawah, pedang milik armor iblis membebaskannya. Redmane yang marah kemudian meremuk armor iblis hingga hancur lebur. Armor iblis kini tinggal serpihan. Saat Redmane akan membunuh Kong Wen, dari belakang terdengar suara seruling. Ternyata itu adalah Juzi. Juzi teringat pesan ayahnya dulu. Jika dalam bahaya, ayahnya menyuruh Juzi meniup seruling, maka ayahnya akan datang membantunya. Redmane yang terganggu lalu mengeluarkan tentakel dan memasukkan Juzi ke dalam perutnya. Di perpustakaan, seseorang masuk dan menusuk perut Kong Wen. Tu Ling kemudian melumpuhkan orang tersebut. Kong Wen kemudian dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, tidak disangka Li Mu datang menemui mereka. Di depan Li Mu, Guan Ming sadar kalau semua ini adalah jebakan. Li Mu mengatur agar Kong Wen memasukkan karakter yang bernama Juzi, mirip seperti nama anaknya. Jika Guan Ming berhasil membunuh Kong Wen dan kemudian Li Mu membunuh Guan Ming, maka polisi akan menganggap Guan Ming bunuh diri setelah berhasil membunuh penculik anaknya. Li Mu kemudian menjelaskan kalau dia ingin membunuh Kong Wen dan menyingkirkan Kong Wen dari ahli waris perusahaan Aladdin. Beberapa saat kemudian, Guan Ming sadar kalau mimpinya selama ini mengirimnya menuju titik saat ini dia berada. Ternyata dia ditakdirkan bertemu Kong Wen untuk membantunya menyelesaikan novel ciptaannya. Guan Ming percaya dengan menyelesaikan novel itu, dia bisa menyelamatkan Juzi dan membuatnya hidup kembali. Li Mu berusaha merebut laptop dari tangan Guan Ming, namun Tu Ling melemparnya dan memukulinya. Guan Ming kemudian melanjutkan menulis novel itu, dan cerita pun berlanjut. Di dalam perut Redmane, suara seruling dari Juzi masih terdengar. Di sana, Juzi masih hidup. Lalu tiba-tiba dari jauh datang asap berwarna merah. Itu adalah kesatria merah. Ternyata dia adalah ayah Juzi yang dulu diculik dan dijadikan budak oleh Redmane. Berkat suara seruling, ayah Juzi kembali sadar dan kemudian menyerang Redmane. Ayah Juzi menembaki Redmane dan membuatnya kewalahan. Di saat lengah, Redmane menyerang ayah Juzi. Redmane menghajarnya bertubi-tubi. Ayah Juzi masih bisa bangkit dan melawan. Saat Redmane melemah, ayah Juzi mengajak Kong Wen membantunya mencabut pedang yang menancap di jidat Redmane. Redmane kemudian bangkit dan memukuli ayah Juzi berkali-kali lagi. Di saat Kong Wen akan bangkit, ternyata armor iblis masih hidup. Dia kembali menempel di tubuh Kong Wen. Armor iblis membuat Kong Wen naik ke atas pohon. Dari jauh, tidak disangka ayah Juzi masih bisa bertahan dari serangan Redmane. Dia kemudian memancing Redmane menuju pohon. Dari atas pohon, muncul Kong Wen meraih pedang di jidat Redmane. Ternyata itu adalah pedang milik ayah Kong Wen, Jiu Tian. Dari bawah, ayah Juzi membantu menyerang Redmane. Di atas, keluar tentakel di jidat Redmane menghentikan Kong Wen mencabut pedang di jidatnya. Dengan bantuan ayah Juzi, Kong Wen berhasil menebas Redmane dan mengalahkannya. Juzi pun berhasil diselamatkan. Di rumah sakit, Kong Wen ternyata berhasil selamat. Dari balik jendela, Guan Ming melihat sesuatu. Dia pun berlari keluar.
Di depan rumah sakit, Guan Ming melihat pemuda yang sebelumnya menyanyikan lagu Juicy dengan seorang gadis di sampingnya. Dari belakang, Guan Ming mengenal gadis itu. Sambil menangis, Guan Ming lalu menyanyikan lagu untuk putrinya Juicy. Gadis yang ada di depannya pun menoleh. Itu adalah Juicy. Guan Ming berhasil menghidupkan Juicy kembali. Kini dia bisa berkumpul kembali dengan putrinya tersebut. Guan Ming berjanji tidak akan meninggalkan putrinya sendirian lagi. Dan berakhirlah alur cerita film A Writer's Odyssey ini guys. Semoga kalian terhibur.